Lihatlah cuplikan video wawancara terbuka calon Hakim Agung tahun 2024 Kamar Tata Usaha Negara TUN khusus pajak pada tanggal 9 Juli tahun 2024 berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara calon, ini menjadi penting adalah berkaitan dengan gugatan pajak. Kalau tadi berkaitan dengan banding kepabeanan, sekarang gugatan pajak, ya. Ada mazhab di pengadilan pajak, ya, berkaitan dengan pemeriksaan pajak bahwa seluruh prosedur pemeriksaan pajak itu boleh dilanggar, tidak membatalkan SKP atau STP, kecuali terhadap dua hal. Satu, penyampaian SPHP, dua, pembahasan akhir. Padahal di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pemeriksaan itu harus memenuhi 4 unsur. Satu, kalau tidak sesuai prosedur harus dilakukan pemeriksaan ulang. Dua, pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu. Yang ketiga, harus disampaikan SPHP. Yang keempat, harus dilakukan pembahasan akhir. Namun mazhab di pengadilan pajak yang dapat membatalkan SKP itu hanya dua. Yang membatalkan SKP hanya dua, yaitu tidak menyampaikan SPHP dan tidak melakukan pembahasan akhir. Mengenai jangka waktu pemeriksaan itu boleh dilanggar, boleh dilakukan kapan saja. Artinya apa? Pengujian boleh lewat 6 bulan. Pembahasan akhir boleh lewat 2 bulan dari sejak SPHP disampaikan. Dengan alasan mazhab yang ada nih, dengan alasan bahwa itu belum lewat 5 tahun. Padahal jangka waktu 5 tahun di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP itu bukan berkaitan dengan pengujian dan pembahasan, tapi berkaitan dengan penerbitan SKP. Tapi ada mazhab yang mengatakan, ya itu kan belum lewat 5 tahun, jadi pengujian dan pembahasan boleh bebas sepanjang 5 tahun. Bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah itu memberikan rasa keadilan? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi panelis bertanya kepada saudara, ketika nanti saudara jadi hakim agung Kamar Tun khusus pajak, saudara berpotensi memeriksa perkara tun, ya. Nah, selama ini ada juga mazhab di pengadilan pajak bahwa ketika perkara pajak diperiksa, maka hukum yang berlaku hanya hukum perpajakan, ya. Tidak hampir jarang meskipun ada hakim di pengadilan pajak yang menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan. Kenapa? Karena SKP dan SPTP itu termasuk dalam keputusan pejabat. Sehingga ketika keputusan pejabat itu diterbitkan secara Tolong perhatikan waktu. ya, siap Prof. Secara tidak sah karena ada cacat prosedur, cacat wewenang, maka itu dapat dibatalkan. Tapi ada mazhab yang mengatakan, oh itu undang-undang AP, nggak berlaku di pengadilan pajak. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Likuiditas, saya itu juga harus dipertimbangkan, Pak. Terkait ke gugatan yang penyampaian closing jangka waktu, Pak. Saya memahami ini mengenai batas waktu pemeriksaan itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Memang diatur di sana dalam waktu, kalau saya tidak agak lupa Pak, saya aturannya 6 bulan, kemudian bisa perpanjangan dan lain sebagainya. Saya melihat aturan yang dimaksud adalah untuk mengawasi kinerja pemeriksa. Dalam artian Anda harus menyelesaikan dalam waktu yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Hakim, mungkin ini juga termasuk saya penanya, dalam konteks seperti itu saya akan melihat undang-undang yang mengatur seperti apa. PMK ini adalah aturan yang harusnya tidak boleh bertentangan. Mohon maaf, saya tidak menyatakan ini bertentangan, tapi saya menafsirkan PMK tadi mengatur pemeriksa dalam rangka mendisiplinkan diri karena pemeriksaannya banyak, diharapkan atau diwajibkan lah oleh Menteri Keuangan mungkin akan menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu 6 bulan dan mungkin 8 bulan sudah selesai dan closingnya. Dan memang dalam pemeriksaan seperti ini saya juga melihat bahwa penyampaian pendapat akhir sama penyampaian SPHP dan lain sebagainya ini agak melewati sana, tapi saya melihat sepanjang itu untuk lebih bayar tidak melebihi 12 bulan, untuk kurang bayar dan nihil tidak melewati 5 tahun, saya rasa itu fine, karena di sini saya berpandangan juga keadilan harus saya berikan kepada para pihak. Wajib pajak, importir saya berikan keadilan, terbanding juga harus saya berikan keadilan. Kenapa? Saya berpikir bukan bermaksud memihak penanya, bahwa tugas dari Direktur Jenderal Pajak untuk mengumpulkan uang
kemudian menjadikan dana untuk pembangunan itu juga harus saya perhatikan bahwa ini lebih kepada manajemen waktu pemeriksaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang punya anak buah Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksa dan lain sebagainya. Saya akan menyimpulkan pendapat calon hakim agung tersebut. 1. Masalah dalam penegakan aturan perpajakan. Pegawai Kemenkyu cenderung menormalisasi pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak. Sanksi internal dianggap cukup untuk pelanggaran, mengabaikan sanksi hukum yang lebih luas. Pegawai Kemenkyu seharusnya tunduk pada berbagai undang-undang sebagai pejabat publik, bukan hanya UU perpajakan. 2. Sikap calon hakim agung Mahkamah Agung Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Mereka seolah membenarkan pelanggaran aturan perpajakan oleh pegawai Kemenkyu. Sikap ini bertentangan dengan pasal 23 AUUD tahun 1945 tentang pengaturan pajak.